Mereka adalah masa depan kita, penentu arah bangsa. Lihatlah tatapan mata mereka yang mencari visi yang benderang, langkah kaki yang siap menerjang tantangan, dan tangan yang akan menjadi tempat kita berpangku di masa tua. Namun, jalan mana yang kita tunjukkan untuk mereka tempuh? Uang tanpa ilmu akan habis sia-sia. Cerdas tanpa karakter akan menjadi bahaya. Kesempatan tanpa arahan akan percuma. Generasi tanpa kualitas takkan berdaya. Maka, apa harapan bagi Indonesia sejahtera? Kitalah generasi yang bertugas meletakkan fondasi lewat pendidikan yang bermutu tinggi, menolong mereka menggapai mimpi. Ya, kita semua yang melihat potensi ini, angkatlah panji pendidik dalam kolaborasi, yang terus mengajar dan belajar tanpa henti. Para pendidik Kristen yang bersatu mengasah diri demi Indonesia yang kita cintai. Mari satukan hati mewujudkan panggilan ilahi dalam forum ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada kata tidak bisa, karena akan ada banyak cara untuk berbagi ilmu dan cerita. Proyek kolaborasi, webinar, kelas intensif, FGD, workshop, dan konferensi. AFCI hadir untuk menjadi tempat bertemu dan berbagi ilmu, membuka kesempatan untuk mengembangkan mutu, membuka jaringan dengan pendidik dari berbagai penjuru. Tuhan berkata bahwa tidak ada usaha kita yang akan sia-sia. Sebuah kehormatan untuk melayani dan menghasilkan karya demi generasi muda Indonesia yang berjaya, menjadikan mereka bersinar bagi dunia. Mari saudara, setiap insan yang sudah diberikan beban surgawi ini, ambillah peran dalam berbagai proyek untuk kolaborasi. Mari setiap pejuang pendidikan bergandengan tangan berjejaring bersama komunitas berdampak bagi pendidikan. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Waylin. Saya akan mendampingi Ibu Bapak sekalian di pagi hari ini sebagai MC merangkap moderator. Kita patut bersyukur bahwa di awal bulan Oktober ini kita bisa kembali mengadakan webinar dengan tema yang sangat menarik dan juga pembicara yang memang handal pada bidangnya. Judulnya, kalau bahasa Indonesia nih, saya lagi berusaha menerjemahkannya, menghadirkan ruang. Dan di dalamnya ada irama yang berkaitan dengan spiritualitas atau kerohanian kita. Tema ini akan kita bahas berseri dalam 2 bagian. Kali ini adalah bagian yang pertama. Dan bagian kedua akan kita lakukan Sabtu depan bersama-sama dengan Pak Ishak Sukamto. Jadi Ibu Bapak jangan sampai ketinggalan bagian yang keduanya juga. Karena itu bagi Bapak Ibu yang hadir, kembali lagi kami tunggu kebersamaannya di minggu depan. Dan Ibu Bapak, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya menyerahkan webinar ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu saya minta Ibu Ambar Metasari dari Yayasan Citra Berkat untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu Ambar. Ya, terima kasih Bu Weng. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita memulai webinar kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami terus belajar, untuk kami terus memperlengkapi diri, terus kami bertumbuh dan berkembang Tuhan di dalam kehidupan ini ketika Tuhan mempercayakan kepada kami untuk mengerjakan banyak hal. Tuhan di tengah hiruk-pikuknya pergumulan dunia ini dan juga padatnya pekerjaan kami, tanggung jawab kami Tuhan di dalam dunia pendidikan, Tuhan kami rindu Tuhan kami terus bisa terhubung dengan Tuhan. Kami punya relasi yang intim dengan Tuhan, kami punya waktu bersama-sama dengan Tuhan sehingga kami memperoleh kekuatan, memperoleh segala kesempatan untuk kami bisa memiliki hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan pagi hari ini kami diperlengkapi secara khusus oleh Ibu Ati. Biarlah Tuhan juga membimbing beliau Tuhan dalam memberikan webinar ini dan biarlah semua yang dibagikan kepada kami boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk webinar pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan juga
memberkati segala device dan signal yang kami gunakan sehingga semuanya boleh menyupport akan webinar pagi hari ini. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Ibu Ambar. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebelum saya mengenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, saya mengajak Ibu Bapak untuk mengesampingkan semua gadget, semua urusan dapur, segala macam. Dan Ibu Bapak, saya mengajak kita semua untuk menenangkan diri dan mendengarkan lagu ini. Still, my soul be still, and do not fear. The winds of change may rage tomorrow. God is at your side. No longer dread the fires of unexpected sorrow. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. Still, my soul be still. Do not be moved by lesser lights and fleeting shadows. Hold onto his ways with shield of faith against temptation's flaming arrows. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. Lord of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. Still, my soul, be still. Do not forsake the truth you learned in the beginning. Wait upon the Lord, and hope will rise as stars appear when day is dimming. God, you are my God, and I will trust in you and not be shaken. God of peace, renew a steadfast spirit within me to rest in you alone. I rest in you alone. In you alone. To rest in you alone. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu yang ada di dalam Yesaya 30 ayat 15.
Dan Ibu Bapak sekalian, pagi ini kita akan belajar kembali lagi mendapatkan kekuatan di dalam bertenang, menenangkan diri di dalam Tuhan. Dan karena itu Ibu Bapak, pada sesi pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rahmiati Tanujaya yang sering dipanggil dengan Ibu Ati, Kak Ati. Saya manggilnya Kak Ati karena beda tipis ya, ubahnya juga saya udah banyak gitu ya, Ibu Bapak. Saya terakhir berjumpa dengan Kak Ati pada waktu mengikuti acara Spring Spiritual Renewal in God di saat Ministry Center di Central Park. Dan sebetulnya dulu zaman saya rambutnya masih hitam. Kak Ati sekota dengan saya di GKI Guntur gitu ya. Jadi Bapak Ibu sama-sama orang Bandung yang melayani pada pagi hari ini. Kak Ati, apa kabar Kak Ati? Baik gue. Ya, senang sekali. Jadi manggilnya Adik Welin dong ya? Adik Welin. Jadi Adik Welin deh. Iya, betul. Iya. Nah, Kak Ati, saya rasanya tidak ingin kalau misalnya kita ngobrol berdua saja, saya ingin langsung Kak Ati memberikan paparan, sehingga nanti waktu kita untuk ngobrol bersama-sama dengan teman-teman semuanya menjadi lebih panjang. Waktu paparan untuk Kak Ati saya berikan 40 menit, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Kak Ati. Oke, baik. Terima kasih. Kalau lebih dari 40 menit, tolong bilang aja ya. Suruh berhenti aja. Baik, saudara-saudara, saya akan bagi share screen sebentar. Oke, tema kita pada hari ini adalah tentang tadi memberi ruang, ya. Nah, saudara, yang kita akan renungkan bersama sekarang ini adalah memberi ruang atau diberi ruang, atau dua-duanya yang berkaitan dengan spiritualitas ini. Nah, secara khusus saya diminta juga untuk berbicara mengenai memahami konsep shalom dan menghadirkan konsep shalom dalam dunia pendidikan. Nanti saya akan coba kait-kaitkan deh semuanya ya, saudara ya. Nah, mari sebentar kita akan bersama-sama dulu coba melihat diri kita ini saat ini. Apakah perjalanan saya ini sekarang ini sedang bersama Tuhan atau tanpa Tuhan? Nah, ini kita akan bersama-sama melihat diri kita, karena mau tidak mau sudah kalau bicara tentang spiritualitas itu berbicara tentang relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Nah, jadi dan untuk itu mau tidak mau, karena ini adalah urusan antara saudara pribadi dengan Tuhan, antara saya pribadi dengan Tuhan, dan biarlah kita bersama-sama mengevaluasi diri di hadapan Tuhan pada saat ini. Saudara, bicara tentang shalom itu berbicara tentang damai yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari Allah. Ya, tentu kalau damai yang berasal dari Allah semuanya harus sesuai dengan aturan dan standar dari Tuhan juga. Nah, pertanyaannya adalah kapan saya damai, kapan saya galau. Jadi kapan saya merasa damai, kapan saya merasa galau. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi karena kita bicara tentang hati ya yang damai dan hati yang galau, maka rupanya itu berkaitan erat dengan harta kita. Dalam arti apa yang menjadi segala-galanya buat saya. Nah, kalau apa dan siapa harta saya, itu berarti akan menentukan juga makna shalom buat saya. Jadi kalau segala-galanya atau harta buat saya itu adalah materi, maka apapun juga itu materinya, saudara, maka pada saat materi itu tidak ada, maka berarti shalom itu tidak ada. Tidak. Jadi kita galau deh, gitu ya. Kalau ada
karena itu yang segala bagi saya segala-galanya. Karena gini saudara, kalau bicara segala-galanya berarti tidak boleh tidak ada. Itu yang menjadi buat saya harus ada. Nah kalau itu harus ada dan tidak ada, maka saya jadi galau. Dan kalau itu bicara tentang siapa berkaitan dengan relasi, ya saudara ya, dan saya, dia harus menurut standar saya sesuai dengan ekspektasi saya harus menjadi yang saya mau dan saya itu tidak ada. Nah itu juga akan mempengaruhi gitu ya, ada shalom atau tidak ada shalom di dalam diri kita. Nah, demikian juga kalau apanya itu adalah pencapaian, saudara ya. Nah, bagi saya adalah segala-galanya menjadi pendidik yang terbaik, diakui oleh lembaga saya, diakui oleh siswa atau mahasiswa saya, sehingga kalau itu nggak ada, maka saya jadi galau. Jadi kita lihat, saudara, apa atau siapa atau dan siapa yang menjadi harta saya akan menentukan makna shalom buat saya dan berdampak apakah saya jadi galau atau tidak galau. Kalau saya tetap merasakan damai gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita teruskan ke soal shalom tadi, tolong saudara ingat saja apa yang tadi saya paparkan dalam pendahuluan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di manakah engkau sekarang ini menurut Tuhan. Nah, itu yang saya ingin ajak kita bersama-sama melihat diri kita di hadapan Tuhan, karena itu nanti akan menentukan soal shalom tadi itu, saudara ya. Dan itu nanti akan berdampak bagaimana saya merasa bahwa saya ini sudah hadir dengan shalom itu dan sedang membawa shalom itu kepada orang-orang di sekitar saya yang khususnya adalah di dunia pendidikan ini. Ya, nah, di manakah engkau saat ini? Saudara, sejarah umat Tuhan berjalan terus, relasi Tuhan dengan umat Tuhan kita tahu semua berjalan berdasarkan anugerahnya. Dan Tuhan terus terlibat dalam kehidupan umatnya. Nah ini saudara perhatikan kata yang saya pakai adalah umat Tuhan. Berarti seharusnya ini adalah orang-orang yang sudah punya relasi dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa relasi Tuhan dengan umat Tuhan itu bisa terjadi semata-mata hanya karena anugerahnya. Artinya apa? Tuhan tidak wajib, saudara dan saya tidak berhak, dan itu semua kita dapat hanya karena belas kasihan Tuhan. Jadi faktor penentunya adalah pada Tuhan. Ya. Nah, sekarang yang kita akan renungkan bersama adalah bicara soal perjalanan. Apakah hidup saya sekarang ini hanya merupakan rentetan aktivitas di dalam waktu, atau apakah hidup saya merupakan perjalanan bersama Tuhan, untuk Tuhan, dan menyembah Tuhan di dalam waktu. Jadi mulai dari kalau bicara tentang 24 jam, dari bangun pagi, lalu mulai beraktivitas, lalu terus sampai malam, sampai tidur lagi, dan sampai bangun lagi. Kalau bicara tentang kehidupan, mulai dari saudara dan saya dilahirkan di dunia ini, sampai ke saat ini di mana saudara berada. Ya, jadi apakah hidup saya yang sekarang ini merupakan rentetan aktivitas di dalam waktu, atau apakah hidup saya merupakan perjalanan bersama Tuhan, untuk Tuhan, dan menyembah Tuhan di dalam waktu. Nah, jadi dengan kata lain, apakah saudara merasa bahwa hidup yang saudara dan saya jalani sekarang ini ada shalomnya enggak? Gitu ya. Nanti kita akan, ini sekarang shalom itu apaan sih sebenarnya yang Tuhan maksudkan pada saat Tuhan berkata, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Saya ingin mengajak kita bersama-sama coba melihat ayat-ayat berikut ini, saudara ya. Saya akan bacakan bagi saudara, dan tentu saya akan bacakannya di dalam bahasa Indonesia aja ya. Jadi kita baca Mazmur yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara, mulai dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada dua macam orang di sini, orang yang tidak sesuai dengan standar Tuhan, dengan orang yang sesuai dengan standar Tuhan. Jadi kalau berbicara di Roma, di situ berbicara tentang orang yang serupa dengan dunia ini, dengan orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kita pakai istilahnya Roma 12 itu ya. Nah, lalu dikatakan di ayat yang kedua ini, orang yang tidak serupa itu seharusnya dikatakan kan kesukaannya ialah senang, kesukaannya Taurat Tuhan itu adalah menjadi segala-galanya begitu ya, dan dia selalu hidup dikuasai oleh firman Tuhan, hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu dikatakan di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, lihat saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan, kita dengar air, pohon, itu kita udah rasanya udah seger banget begitu ya. Dan dia katakan menghasil buah pada musimnya, berfungsi sebagaimana seharusnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu berhasil di sini, berhasil dikaitkan dengan yang nomor di ayat 2, yaitu di dalam aturan main firman Tuhan itu sendiri, berdasarkan standar firman Tuhan, bukan berhasil sembarang berhasil nih, gitu ya, berhasil yang dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu dibandingkan dengan yang ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi dia akan merasa terganggu di tengah perkumpulan orang benar. Seharusnya orang benar pun akan merasa tidak nyaman kalau dia hidup serupa begitu ya dengan orang-orang yang kalau dikatakan serupa dengan dunia ini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kalau saya gambarkan seperti yang firman Tuhan katakan, gambaran Yohanes 10 antara Tuhan Yesus dan domba, dikatakan bahwa domba mengenal suara gembalanya dan gembala juga mengenal dombanya, betul-betul mengenalnya detail banget deh gitu ya. Dan jadi di sini gambaran konteks pada waktu itu di mana domba ini kalau dia dengar suara gembalanya, dia nyaman, dia merasa oke, jadi dia tenang aja merumput begitu ya. Tapi begitu dia dengar suara asing, dia langsung kaget, lalu dia merasa tidak nyaman begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Kalau dengar suara Tuhan nyaman, tenang, damai gitu ya. Tapi kalau mendengar suara yang bertolak belakang dengan suara Tuhan, lalu kita merasa tidak nyaman. Gitu. Itu seharusnya begitu sih. Kalau terbalik, nah berarti ada kelainan tuh, ada yang mesti diberesin, saudara ya. Nah ini saudara kita lihat di sini berbicara, yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana seseorang itu buat dia firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Seseorang yang melihat bahwa kalau saya ada di dalam firman Tuhan, dikuasai firman Tuhan, saya rasanya senang gitu. Saya betul-betul merasa menyukai semuanya itu, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, saya ingin mengajak kita melihat Yesaya 55. Ya. Yesaya 55 mengatakan seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wah, ini benar-benar kemurahan. Sudah lihat nggak ini berbicara tentang kemurahan Tuhan, gitu ya. Bayangin nggak usah bayar, gitu kan ya. Nah lalu ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Belanjakan uang
untuk sesuatu yang bukan roti. Intinya adalah mestinya kan butuhnya roti, tapi kamu belanjain yang lain, kan? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, yang tidak membuat kamu puas. Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Lihat ini saudara ya, janji Tuhan. Memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Bukan hanya lezat, tapi paling lezat. Gitu kan ya. Ayat 3. Sandengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Anugerah Tuhan yang dijanjikan sejak dari perjanjian lama, bukan hanya baru terjadi pada perjanjian baru, tapi sejak perjanjian lama Tuhan sudah janjikan anugerah ini, dan dikatakan bahwa anugerah ini betul-betul akan membuat kita merasa mendapatkan, aduh ini yang saya cari, mendapatkan satu kepuasan yang nggak bisa digantikan dengan apapun juga, gitu ya. Kalau Tuhan Yesus pakai bahasanya Tuhan Yesus, apa artinya kamu punya seluruh dunia tapi kehilangan jiwamu, dan itu yang Tuhan berikan kepada kita, dan sifatnya adalah tetap, dan lalu diterusinya apa? Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, jadi dan itu selalu disertai itu, karena kalau di perjanjian baru bahasa yang dipakai adalah menjadi garam dan terang. Ya. Nah, yang berikutnya, saudara, firman Tuhan mengatakan begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini berbicara tentang Tuhan memaparkan kepada saudara dan saya bahwa tujuan Tuhan dan aturan main Tuhan itu berbeda dengan tujuan dan aturan main manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Karena manusia tidak mau aturan Tuhan, tidak mau tujuan Tuhan, lalu dia bikin sendiri. Bikin sendiri yang tidak cocok dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Nah, itu yang dimaksudkan di ayat 8-9. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya nanti ya. Nah, di ayat 6 di situ, di ayat 7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara, ini ayat ini diberikan kepada orang yang menyebut dirinya umat Tuhan. Betul, saudara. Yang menyebut dirinya umat Tuhan ini bisa umat Tuhan betulan, bisa umat-umatan Tuhan. Maksudnya adalah dia hanya ngaku-ngaku sebagai umat Tuhan, tapi pada dirinya sendiri dia bukan umat Tuhan. Nah, tapi lihat saudara, di sini kata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini berlaku juga bagi yang namanya umat Tuhan. Ya. Ini berlaku juga tentu saja bagi yang bukan atau merasa umat Tuhan, tapi umat Tuhan yang palsu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini dikatakan di ayat 7, tentu dorongan Tuhan supaya kita meninggalkan jalan kita. Kita meninggalkan tujuan kita. Kita meninggalkan aturan main kita. Dan kita kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, lalu di ayat yang 10 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya saudara, kenapa bahwa kalau dikatakan di Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman Tuhan itu adalah seperti suluh ya pada jalanku ya, seperti terang gitu kan. Ini karena betul-betul firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan yang sempurna, yang pengetahuannya sempurna, yang hikmatnya yang sempurna. Sebagai pendidik kita tahu bahwa kita bisa tahu ada prosesnya sampai kita bisa tahu. Kita cari tahu, baru kita tahu. Kita diberitahu, baru kita tahu. Tapi Tuhan, dia adalah yang memiliki kebenaran, dia adalah sumber kebenaran. Dia selalu tahu dan tidak pernah tidak tahu. Dia tahu dan tahunya adalah sempurna. Dan dari pengetahuan dan hikmatnya yang sempurna itu, maka dia menyatakan firman-Nya, dan firman-Nya apa yang dikatakan pasti efektif, pasti terjadi, pasti tidak salah. Makanya kalau dikatakan firman Tuhan ini kita pegang sebagai terang buat kita, sebagai penuntun kita, maka itu pasti efektif, pasti tidak akan salah. Makanya kenapa dikatakan bahwa pada saat orang ini betul-betul mau berjalan sesuai dengan tujuannya Tuhan, sesuai dengan aturannya main Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya, maka peran firman Tuhan itu tidak boleh tidak ada. Tidak pernah saudara dan saya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di luar firman Tuhan. Dan Roh Kudus tidak pernah bekerja di luar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka lihat saudara, kaitannya dengan tadi yang Mazmur tadi, saudara, Mazmur 1. Yesaya ini di 55 ini mengatakan di ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran. Perhatikan saudara, itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. To God be the glory. Selalu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Lihat nih saudara ya. Ini kaitannya erat sekali di mana ini adalah orang-orang yang selalu puas. Orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Nah, sekarang persoalannya saudara. Kan firman Tuhan itu begitu penting dan tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kenapa ada yang suka, ada yang tidak suka? Kenapa ada yang bisa bilang ya kesukaanmu, ada yang apa, suka-suka apa katanya ya, kok sering tidak relevan, tidak cocok dengan kehidupan saya gitu ya. Dan seringkali merasa bahwa katanya janjinya begini Tuhan, tapi kok nggak terjadi dalam hidup saya, katanya firman Tuhan bilang begini. Jadi dianggapnya satu kebohongan yang tadi dikatakan bahwa firman Tuhan selalu efektif, mereka terus bilang katanya boleh minta apa saja. Tapi saya minta, kok nggak dikasih? Katanya Tuhan baik, kok kenapa terjadi yang tidak baik dalam hidup saya? Gitu ya. Jadi lalu kok tidak sepertinya ayat-ayat tadi itu kok tidak kena ke saya, nggak nyambung sama hidup saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi kenapa bisa terjadi? Nggak boleh satu sisi aja dong yang dilihat ya. Tapi kenapa di sisi lain ada orang-orang yang merasa bahwa firman Tuhannya nyambung terus, begitu ya? Kayak Paulus. Hidupnya juga tidak selalu mudah. Kayak Daniel, kayak Yusuf, hidup juga tidak selalu mudah. Tapi kenapa dia merasa bahwa firman Tuhan itu selalu nyambung dan tetap menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Demikian juga dengan Yesaya dan juga orang-orang yang ada pada zaman ini dalam sepanjang sejarah kayak John Huss yang dibakar oleh hidup-hidup. Kalau Sadrach, Mesach dan Abednego dilepasin sama Tuhan, tapi kalau John Huss nggak dilepasin sama Tuhan, tetap dia dibakar hidup-hidup. Tapi kok dia tetap
merasakan kemurahan Tuhan, dia tetap sambil dibakar itu dia tetap bisa menyanyi bahwa kemurahan Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Bahwa firman Tuhan itu tetap efektif, janji Tuhan itu tetap benar dan tidak ada yang salah dengan Tuhan. Kenapa bisa ada seperti itu? Nah, saudara, kita lihat gambar ini, ya, saudara. Waktu manusia diciptakan, manusia yang Tuhan pencipta sebagai pencipta yang menentukan tujuan, nilai, makna, aturan main. Ya, sehingga manusia itu diciptakan dengan tujuan Allah, menjadi gambar Allah. Jadi apa artinya? Bahwa hidup ini semuanya adalah tentang Allah. Orang lihat saya, pencipta yang diagungkan, luar biasa pencipta kamu. Pada saat saya berkarya menghasilkan sesuatu, tetap yang dipuji penciptanya. Yang hebat bisa nyiptain kita sedemikian rupa sampai kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ini. Dan pada saat kita berbagi, kita yang diterima kasih juga Tuhan. Kenapa? Karena pencipta adalah pemilik dari segala sesuatu termasuk diri kita. Apapun yang kita bagikan itu punya Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain. Walaupun kita berbagi hidup, dalam arti kita bisa mengajar orang, lalu kita berbagi ilmu, kita berbagi hidup kita dengan siswa-siswa kita, dengan mahasiswa kita. Tetap itu semua adalah milik Tuhan yang kita bagikan. Kita hanya alat, kita hanya kepanjangan tangan Tuhan. Maka semua pujian, semua terima kasih adalah kepada Tuhan. Itu adalah tujuan, kalau dibilang jalan dan rancangan pencipta kita menciptakan saudara dan saya, bahkan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Nah, sehingga seharusnya ini adalah hidup kita. Jadi saya dan aktivitas saya, si sayanya dan aktivitas saya termasuk hasil kerja saya, itu harus semuanya menyatakan siapa Allah saya. Dia sebagai pencipta yang beri tujuan dan aturan main. Dia sebagai pemilik, saya hanya hamba dan pengelola miliknya. Dan saya, Tuhan, saya ini fokus saya adalah hanya rindu untuk memuaskan Tuhan saya. Saya hidup, mati untuk Tuhan saya. Yang saya pikirkan dari sejak bangun sampai tidur lagi, dari sejak saya lahir sampai selama-lamanya, yang saya pikirkan bagaimana caranya untuk saya terus hidup menyenangkan hati Tuhan, mendedikasikan, mempersembahkan suatu kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu akarnya adalah manusia nggak mau yang itu, hidup yang kayak begitu. Karena kalau hidup yang kayak begitu, semuanya jadi tentang Tuhan. Saya nggak kebagian, nggak dipuji, nggak dihargai, nggak diterima kasihi. Nah, pada waktu ditawarkan Adam dan Hawa, mau nggak sekarang kamu yang jadi Allah? Kalau kamu yang jadi Allah, kamu yang dipuji, kamu yang dipuja, kamu yang disembah, kamu yang diterima kasihi. Nah, kita lihat manusia memilih untuk tidak taat karena pengen jadi Allah. Nah, karena dia sekarang yang jadi Allah, maka pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, lihat dengan arah yang berbeda, maka sekarang akhirnya apa? Yang tadinya arahnya adalah kepada Tuhan, sekarang kepada diri sendiri, maka gambar Allah itu jadi gambar saya. Jadi karena saya sekarang jadi Allahnya, ya saya tentuin tujuannya dong semuanya. Tujuannya, nilainya, maknanya, aturan mainnya, semua yang saya tentukan dan fokusnya adalah saya. Jadi saya yang mesti dipuji, saya yang mesti dipuja, saya yang mesti disembah, saya yang harus diterima kasihi. Ya kan? Nah, jadi kita lihat saudara, pada saat manusia melepaskan tujuan Allah dan lalu menjadi tujuan saya, firman Tuhan mengatakan semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, kata berdosa itu artinya tidak kena sasaran, telah menyeleweng. Maka pada saat menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Karena Tuhan buat ciptakan manusia dengan tujuan tertentu, manusia nggak mau, ya jadi di mata Tuhan jadi nggak berguna lagi. Begitu ya, sama kayak kulkas rusak, kalau tidak berfungsi lagi sebagai kulkas, ya dianggapnya nggak berguna lagi tuh kulkas, gitu kan ya. Nah, jadi dari kacamata Tuhan, karena sekarang tujuannya adalah apapun aktivitas kita, walaupun dengan kriteria manusia itu adalah perbuatan baik, di mata Tuhan tidak ada yang baik, tidak ada yang cocok
dengan standarnya Tuhan. Karena semua itu dilakukan bukan untuk pujian bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, tapi semuanya adalah untuk saya. Nah, hidup yang seperti ini di mata Tuhan tidak ada shalom. Tidak ada relasi yang seharusnya. Tidak ada sikap yang seharusnya. Karena jadi saudara, kita ini tidak hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Nah, saudara mulai berpikir, saya ajak, apakah saudara dan saya termasuk orang yang tadi? Mungkin saudara bilang, enggak lah, saya emang enggak begitu kok, saya enggak bunuh orang, saya juga baik sama siswa saya, malah di sekolah saya adalah guru teladan, saya dianggap oke sama orang-orang di sekitar saya. Nah, saudara, kita lihat 1 Korintus 2:12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu the danger of complacency. Complacency itu adalah puas diri yang tidak pada dasar yang benar. Dipikirnya oke, padahal sebenarnya tidak oke. Itu artinya complacency. Nah, saudara, kita lihat tentang pemimpin-pemimpin rohani ini. Lukas 11 ayat 52 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Dia kan belajar Taurat, dia hafal, bukannya di luar kepala, lagi di dalam kepala hafalnya, sehingga dia bisa pakai untuk nyerang Tuhan Yesus. Semua bisa muncul kapan aja untuk nyerang Tuhan Yesus. Di dalam kepala berarti bukan di luar kepala, saudara. Lalu di sini kamu sendiri tidak kira, kamu telah ambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri nggak masuk, ya saudara. Ini orang-orang ini nggak masuk, saudara, ke dalam. Nah, dan orang yang berusaha untuk masuk sama dia dihalang-halangi. Karena dia ini kelihatannya dia ke arah yang benar, tapi sebenarnya dia ada di arah yang salah. Jadi kalau saya katakan ini adalah arah yang benar, arah untuk memuliakan Tuhan, ambil kunci pengetahuan di arah yang salah, mereka itu merasa bahwa dia ada di arah yang benar, ada yang di arah yang salah. Nah, lalu di sini dikatakan Lukas 11 ayat 44, celaka kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Itu adalah gambar yang saya paparin, itu kuburan, saudara. Kalau tidak diperhatikan betul-betul, orang pikir itu taman. Nah, jadi ini adalah orang-orang, ini kan bicara tentang ahli Taurat dan orang Farisi, arahnya salah. Tapi aktivitasnya itu kayak aktivitas orang yang ada di sini, saudara. Sehingga orang-orang sekitarnya pikir, oh pastilah itu hambanya Tuhan, orang-orangnya Tuhan. Sampai mereka nggak tahu. Nah sekarang persoalannya kan mereka ngajaknya ke arah yang salah. Nah orang-orang ini, yaitu yang dimaksudkan orang berusaha masuk ke dalam lalu dihalang-halangi karena dia ajak orang-orang. Kalau orang-orang di sini itu ngajak orang lain, maka dia akan ngajaknya ke arah yang salah. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat, saudara. Firman Tuhan di sini mengatakan di Matius, ini contoh, saudara, Matius pasal 7 ini adalah contoh dari nabi palsu. Dibilang begini, ini nabi palsu nih, nabi aja bisa palsu. Saya sudah pikir kalau nabi aja bisa palsu, pendeta juga bisa palsu, saudara. Lalu majelis bisa palsu, lalu pengurus bisa palsu, guru-guru Kristen bisa palsu. Kita bisa palsu, saudara. Kenapa? Lihat ini, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Menyampaikan firman Tuhan maksudnya. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Saudara, kalau kita ketemu sama orang-orang seperti ini, kita anggap pasti ini orangnya Tuhan lah. Pasti dia ke arah yang sini lah, ke arah yang benar. Nggak mungkin dia ke arah yang salah. Karena lihat nih tanda-tandanya, masa jelas begitu. Tapi lihat di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat, saudara, pada saat orang itu menyanggah, ya, lalu dikatakan
Padahal itu banyak seru, Tuhan, bukankah kami, karena Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Terus mereka bilang, bukankah kami bernubuat, bukankah kami. Lihat saudara, orang-orang yang ke arah yang salah ini, berpikir bahwa, karena yang dia kenal, dia tidak kenal anugerah, saudara. Lihat ya, tadi ayat-ayat tadi yang awal yang kita pelajari, itu berbicara tentang anugerah. Orang bisa menjadi umat Tuhan, bisa berbalik kembali kepada Tuhan, itu karena anugerah. Semua faktor penentunya di Tuhan. Ya, orang-orang di sini yang celakanya ini adalah orang-orang yang tidak sadar bahwa dia salah. Dia berpikir bahwa dia yang benar. Makanya pada waktu orang-orang ini ketemu Tuhan Yesus, dia menganggap Tuhan Yesusnya yang salah, mereka yang benar. Nah, kalau tidak terjadi, karena di antara orang Farisi, ahli Taurat itu kan ada Nikodemus yang bertobat, saudara ya. Nah, kalau tidak terjadi, Tuhan bilang, kalau kamu bisa bertobat, itu karena kelahiran baru. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kamu, yang memungkinkan kamu untuk dibalikin sama Tuhan, menjadi ciptaan baru. Balik lagi ke sini, hidup sesuai dengan tujuan Allah lagi. Nah, sekarang saudara, orang-orang di sini nggak kenal itu yang namanya anugerah. Karena anugerah Allah tidak wajib, yang terima tidak layak. Jadi sama sekali tidak ada faktor dari diri saya bisa balik dari arah yang salah, kembali menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan. Nah, sekarang lihat sini. Orang-orang yang di sini hanya berpikir yang dia kenal hanya transaksional. Dalam arti, saya kerja, saya dapat upah. Saya berbuat sesuatu, maka seharusnya saya dapat upah. Maka dia berpikir bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk saya bisa membeli hatinya Tuhan. Maka lihat cara berpikir dia, ayat 22. Mereka ajuk ini apa? Bukankah saya sudah berbuat ini? Bukankah saya sudah berbuat itu? Bukankah saya? Lihat perbuatan. Padahal firman Tuhan mengatakan saya bisa balik ke sini bukan berdasarkan perbuatan. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan saya tidak kenal kamu. Nah, saudara ingat, saudara-saudara dan saya bisa jadi di arah yang salah ini dikenal sebagai orang Kristen, anak Tuhan, pemimpin agama, pemimpin dalam kekristenan, pemimpin rohani oleh orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, saudara dan saya dikenal sebagai anak Tuhan, tidak oleh Tuhannya. Kita bisa ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi Tuhannya mengakui kita tidak sebagai anaknya. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, jadi sekarang, pada saat orang itu sudah kembali dipulihkan, dan kembali ke arah yang betul, saudara, di mana sekarang dia hidup, ini saudara lihat ini, menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lihat ini ya, dan hidup yang baru ini sekarang adalah satu kehidupan yang kembali, kalau 2 Korintus 5 ayat 15-17 ini bilang, kita itu berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Tujuan Tuhan Yesus mati dan bangkit, perhatikan saudara ya, tujuan Tuhan Yesus dan bangkit adalah bukan hanya sekedar memindahkan saudara dan saya dari neraka ke surga. Udah gitu selesai, bisa hidup seenaknya. Enggak, tujuannya adalah kembali menjadi ciptaan baru, menjadi gambar Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Dan sekarang dengan ciptaan baru ini, kita tidak menilai diri kita ini berdasarkan penilaian manusia, tidak menilai Tuhan juga berdasarkan penilaian manusia. Semuanya dari perspektifnya Tuhan. Jadi kita kembali hidup sesuai dengan tujuan Allah. Lihat ini saudara, ini yang 5 menit lagi buat Oke. Ya. Baik, terima kasih. Tinggal sedikit lagi. Kita hidup di dalam shalom ini. Nah, jadi ini adalah kehidupan yang seharusnya kita jalani. Ini kehidupan yang beraktivitas di dalam shalom. Nah, jadi dalam arti tadi, yang tadi saya katakan, kita itu diberi ruang. Kita nggak bisa mengusahakan ruang, enggak. Kita itu diberi ruang ini berdasarkan anugerah Tuhan. Nah sekarang, kan tadi saya bilang atau dan gitu kan ya. Nah setelah di sini, saudara dan saya sekarang harus memberi diri, saudara, memberi ruang, di mana di sini proses pengudusan. Saudara itu hanya dirubah status menjadi anak Tuhan. Tapi seterusnya firman Tuhan, kamu harus diformat ulang, kamu harus belajar firman Tuhan. Cuman orang-orang yang sudah ke sini, dia akan firman Tuhan tuh nyambung. Jadi kenapa orang tadi bilang, saya katakan, kok merasa nggak nyambung? Karena hidupnya ke sini, kelihatannya anak, tapi bukan anak Tuhan. Lalu pada saat dia mau terapkan firman Tuhan, itu firman Tuhan diberikan untuk yang ke sini arahnya.
Kalau yang ke sini arahnya, maka kayak Paulus, nyambung terus. Tapi kalau saudara ke sini pakai firman Tuhan, nggak akan nyambung. Karena firman Tuhan itu adalah sama kayak gini. Firman Tuhan itu kayak handbook, saudara, buku pegangan. Buku pegangan, misalnya gini, buku pegangan buat motor, ya buat motor, saudara. Nggak bisa buku pegangan buat motor dipakai buat mobil. Beda, saudara. Ini buku nggak akan nyambung biar gimana juga. Orang itu buku buat motor kok. Nah, sama dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah diberikan untuk saudara menjadi anak Tuhan. Bukan di arah yang salah. Jadi kembali pertanyaannya. Apakah hidup saya hanya merupakan rentetan aktivitas tanpa shalom? Atau apakah hidup saya merupakan perjalanan bersama Tuhan untuk Tuhan, menyembah Tuhan di dalam shalom yang dari Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pertanyaannya adalah, satu, apa hartamu saat ini? Itu menentukan saudara dan saya ini ada dalam damai sejahtera dan mengusahakan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita atau galau. Amin. Terima kasih banyak Kak Ati. Ini saya akhirnya memutuskan tidak nyatet tapi untuk mendengarkan saja supaya bisa lebih tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihatnya tadi walaupun saya tidak berusaha menyimpulkan terlebih dahulu ya. Jadi seakan-akan ada 3 pilihan, sebetulnya 3 jalur ya, bersama, tanpa, atau KW. Seakan-akan bersama padahal KW. Nah Ibu Bapak sekalian, sebelum nanti saya yang banyak ngobrol, banyak bertanya kepada Ibu Ati, saya tadi dulu sampai lupa mengenalkan karena saking yang teringatnya GKI Gunturnya. Ibu Rahmiati sekarang melayani sebagai dosen di STT Saat Malang, dan di ruangan ini juga ada banyak sekali yang sebetulnya merupakan murid-murid dari Kak Ati. Ibu Bapak, saya mengundang Ibu Bapak sekalian untuk mengajukan pertanyaan dan nanti Mimin akan memilihkannya dan kemudian menyampaikannya kepada saya. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Karena ternyata ya, saya tadi mikir, ya, saya lagi pakai handbook untuk pakai mobil atau buat motor ya ini ya gitu ya. Ntar ya gitu ya. Tapi benar sih Kak Ati, ketika konslet gitu ya, akhir-akhir ini konslet. Oke. What is your goal? What is your goal? Where is God? Where is God? Oke, terus itu yang berusaha dicari. Gitu, kembali lagi mengingatkan pada apa yang menjadi tujuan. Mari kembali lagi Ibu Bapak sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau justru yang ingin menanggapi, tapi kalau menanggapi 1 menit aja ya, enggak jadi paparan yang kedua. Kak Ati, saya sambil ngobrol ya Kak Ati, teman-teman sekalian. 2 tahun lalu ketika saya sendiri retreat di satu tempat, kemudian memang tempat itu punya area yang luas sama seperti di Saat gitu ya. Terus ada gunung yang hanya bisa terlihat di pagi hari menjelang matahari terbit. Ada Gunung Sindoro yang bisa terlihat. Terus pembimbing rohani saya mengatakan, wait, look at that mountain. Jadi lihat gunung itu. Walaupun jauh, tapi gunung itu ada ya. Tetap. Dan hanya di pagi saja dan tidak setiap pagi kamu bisa melihat gunung tersebut. Jadi kami berdua tuh menikmati silent kami dengan memandang gunung itu. Terus saya katakan kepada pembimbing saya, it's okay. It's okay. Sekalipun saya tidak melihat gunung itu setiap pagi atau bahkan di siang hari,
saya tahu gunung itu ada. Nah, teman-teman, bagi saya pengalaman di retreat tersebut menguatkan saya selama ketika gunung gitu ya, nggak kelihatan. Mungkin orang Majus juga kayak gitu ya, berjalan melihat bintang kan belum tentu bintangnya ada terus ya. Percaya akan melihat bintang. Bagaimana Mimin, sudah adakah yang ada mengajukan diri untuk bertanya? Silakan. Kalau nggak kita ngobrol terus ya Kak Ati. Iya benar, kita ngobrol aja. Jadi it's my privilege nih. Nah, tadi pertanyaannya gini, mungkin kan ini kan AFCI untuk pendidikan, tapi kok yang dibawakan kan nggak ada kaitannya dengan pendidikan. Benar nggak ya, nggak ada kaitannya dengan pendidikan. Apalagi saya kayak gini ya, dosen bukan, guru bukan, bekerja di yayasan sekolah Kristen juga bukan gitu. Terus ada kaitannya dengan pendidikan Kristen enggak ya? Nah, kira-kira seperti apa gitu. Nah, kalau buat saya maka namanya juga panduan ya, handbook ya gitu. Oke. Mimin? Silakan. Satu pertanyaan di chat, Bu. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya Kak Ati supaya tidak perlu memanjat. Kak Ati mau tanya nih, kalau membangun relasi dengan Tuhan sebagai ritme spiritualitas itu ada peran atau upaya dari kitanya enggak orang percaya? Oke. Saya mau nanggapi dulu yang tadi Ibu Welin ngomong ya. Silakan. Itu apa kaitan sama pendidik? Selama saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan, itu pertama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan dan Tuhan ada kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau saudara adalah anak Tuhan. Karena titik tolaknya adalah dimanapun, siapapun, apapun peran saudara, mulainya adalah saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan yang berada di keluarga ini. Saya adalah anak Tuhan yang berada di lembaga ini. Saya adalah anak Tuhan yang berada di masyarakat ini. Jadi cara berpikirnya, pola pikir kita, perbuatan kita, perkataan kita, semua harus bertitik tolak. Saya anak Tuhan. Saya hadir sebagai gambar Allah. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya pikirkan? Itu yang tadi ya. Jadi semua terkait apa juga. Iya. Makasih banyak Kak Ati. Sebetulnya mah ada di slide Kak Ati. Berjalan apa ya gitu. Bernafas, hidup menyembah itu. Emang kalau di pendidikan terus nggak nafas pakai nafas Tuhan kan gitu ya. Ada di slide-nya Kak Ati. Tadi itu cuma ngetes doang sama teman-teman gitu kan. Oke, silakan Kak Ati, pertanyaan kedua Kak Ati. Oke, tadi kan gimana caranya ya. Nah, kalau bicara tentang bagaimana caranya, yang pertama adalah kan tadi yang soal memberi ruang dan diberi ruang itu tadi loh, ya. Yang pertama yang diberi ruang itu kan Tuhan. Jadi saya diberi pasif. Ya, saya dimungkinkan untuk ke arah yang benar. Nah, sekarang dari sayanya sekarang menyadari bahwa sekarang ini saya hidup buat Tuhan. Saudara, saya itu baru bertobat mahasiswa tingkat 2. Jadi saya udah kuliah duluan terus sebelum masuk saat ya di tempat lain. Nah, saya bertobat. Sebelum saya bertobat, itu saya tidak suka kekristenan. Saya nggak suka firman Tuhan, saya nggak suka, pokoknya nggak suka dah yang begitu-begitu ya segala macam. Nah, sekarang tapi setelah saya menjadi ciptaan baru, ada sesuatu yang terjadi. Yang kalau Galatia 2 bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri. Jadi secara alamiah, ini yang harus dipahami oleh semua orang Kristen saya pikir. Yohanes 15 mengatakan, ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus ya, digambarkan kan, ini rantingnya pokok anggur ya, itu akan berbuah. Saudara perhatikan di ayat yang kedua, itu ranting yang dibersihkan oleh Tuhan, itu ranting yang mana? Ranting yang berbuah apa yang nggak berbuah? Yang berbuah. Berarti itu ranting yang memang sudah melekat
kepada pokok anggur yang benar. Dan pada saat dia melekat kepada pokok anggur yang benar, itu ciri-ciri ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar itu mesti ada. Sama kayak begini nih. Kalau kita nengok orang yang baru melahirkan, gitu kan ya. Kan yang ditengok bukan ibunya aja kan. Kita pengen lihat anaknya juga kan. Semua pada lihat bayinya. Terus saya suka mendengarkan percakapan yang sama. Kayak siapa ya, kayak gitu saudara ya. Terus dilihat, rasanya lega sekali kalau tiba-tiba ada orang ngomong, ih alisnya kayak bapaknya gitu kan ya. Terus hidungnya kayak ibunya. Terus dilihat, asal nggak kayak bapaknya, nggak kayak ibunya, tapi terus bilang, kayak engkongnya. Pokoknya masih ada miripnya gitu kan ya saudara ya. Coba bayangin kalau dilihat, sama sekali nggak mirip siapa-siapa. Kan kita terus bilang, ini anak siapa? Jangan-jangan ketukar begitu kan ya saudara. Nah demikian juga dengan saudara dan saya. Itu kalau sudah jadi ciptaan yang baru, ciri-ciri dari ciptaan yang baru itu sudah harus ada. Dan jadi yang pertama di situ kata, ini dia mau dibersihin. Dia senang dibersihin. Kalau orang yang kesini, lihat orang Farisi sama ahli Taurat. Setiap ditegur sama Tuhan yang lebih galak yang mana? Yang lebih galak orang Farisi sama ahli Taurat. Gitu kan ya. Tapi kalau orang yang ini, lihat saudara, Daud begitu ditegur, langsung apa? Dia berkabung. Pak Petrus, begitu dia tahu dia salah, bagaimana sikapnya? Wah, dia nangis terseduh-seduh. Waktu diberi kesempatan oleh Tuhan kembali, dia kembali kepada Tuhan. Anak yang terhilang, Bapak nungguin, Bapak yang kasih. Lalu pada saat dia diberi kesempatan ditegur, dia balik. Nah jadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ini ciri-ciri dia tuh pengennya nyenengin Tuhan. Lihat ya, jadi kalau dibilang berjuang, berjuangnya itu adalah berjerih lelahnya antara nyenengin Tuhan atau nyenengin saya. Kalau di arah yang salah, itu berjuangnya adalah nyenengin saya. Kalau saya nggak seneng, wah dia repot deh, rempong begitu ya, dia akan galau. Tapi kalau di sini beda, tujuannya nyenengin Tuhan. Maka ini dia akan memberi ruang secara mestinya alamiah, dia memberi ruang begitu. Dia tidak akan merasa nyaman karena ada janji. Ini Tuhan nggak biarin kita sendiri, dia yang luar biasa. Tuhan bilang Roh Kudus akan terus menolong kamu. Roh Kudus akan terus mengingatkan kamu. Karena kamu anak, saya nggak akan biarin. Makanya jadi dia itu akan peka terhadap teguran Roh Kudus. Jadi yang namanya anak itu tidak akan begini nih. Walaupun dikatakan dia memberi ruang, begitu ya, itu karena naturnya sudah anak yang akan memberi ruang, begitu, untuk terus dekat sama Tuhan. Makanya pada saat dia jatuh, begitu, bukan berarti kan Paulus juga bilang, saya nggak sempurna, saya juga jatuh. Nah, tapi pada waktu ditegur, dibersihin, dia itu senang dibersihin. Aduh iya, saya salah. Jadi nggak akan yang namanya anak Tuhan begini, jatuh dalam dosa, terus nggak apa-apa sekali-kali. Nah itu error. Dia akan langsung, ini salah, saya salah, Tuhan ampuni. Pada saat Tuhan bersihkan dia. Nah itu jadi kalau dibilang bagaimana cara, sebenarnya Tuhan sendiri sudah menyediakan itu buat saudara dan saya. Kitanya sudah melekat ke ranting itu. Udah ada yang, istilahnya petaninya begitu ya. Nah di sini yang Roh Kudus akan terus membersihkan kita. Semuanya sudah disediakan oleh kita. Jadi tinggal sekarang pertanyaannya kembali, saya ini sebenarnya siapa di depan Tuhan? Yang di sini atau yang di sana? Karena setelah saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya mesti baca firman, saya mesti nyenengin Tuhan. Nggak mungkin saya bisa nyenengin Tuhan kalau saya nggak tahu apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan enggak. Saya mesti baca firman Tuhan. Saya baca dari mulai Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik. Itu sebelum masuk saat, nggak usah masuk saat dulu baru baca begitu. Jadi karena kesadaran sebagai seorang anak Tuhan. Nah itu, Ibu Eli. Oke, terima kasih banyak Kak Api. Jadi untuk Pak Riki yang sudah mengajukan pertanyaan, peran kita sebagai orang percaya, peka, terbuka, dan menghasilkan ciri-ciri yang diinginkan oleh sang pemilik kehidupan. Mari saya undang Pak Henry untuk open mic, Pak Henry. Ya, makasih Bu. Ini antara bertanya dan juga mau sharing, maksudnya tuh ya. 2 menit paling lama ya Pak Henry. Oke Bu. Jadi gini, kan kita sebagai ya anak Tuhan ataupun kita bekerja ya, tentu kan kita punya
satu tujuan, target yang ingin kita capai. Nah, ketika kita mungkin dalam perjalanan kita merasa kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan, akhirnya kan kita bisa kecewa ya, disembunyikan. Akhirnya mengambil satu sikap, ya sudahlah Tuhan, terserahlah mau apa terserahlah gitu. Jadi artinya tuh saya mengalami satu titik, ya udah terserah maunya apa Tuhan terserah gitu. Saya nggak mau peduli lah. Nah, gimana terus dikaitkan dengan yang tadi itu yang masalah menyebut nama Tuhan, melakukan ini dan itu. Saya pikir apakah ketika orang itu melakukan yang Tuhan Yesus sampaikan itu, mungkin benar-benar dia melakukan dengan ya tulus lah ya kerjain. Cuman saya nggak ngerti kenapa nggak disebut tidak kenal Tuhan di situ. Aku tidak kenal Engkau. Mungkin saja kita kalau dalam posisi orang itu dia benar-benar dia kerjain untuk Tuhan atas nama Tuhan ya, maksudnya dia kerjain tulus gitu. Nah jadi bagaimana kita tuh untuk kembali supaya memposisikan diri yang benar gitu, maksudnya kan karena kan kita nih kerja juga ada satu ya, tujuan, karena kita ini manusia tentu kita juga menetapkan satu tujuan pribadi kita kan di hadapan Allah kan gitu, walaupun tadi katakan ikutlah tujuannya Tuhan. Yang susah ini kan kita punya kehendak, punya emosi di dalamnya juga gitu. Bukan ya kayak robot ikut aja. Ya ini Tuhan tetapkan jalurnya gini, udah kau ikut aja. Nah, itu yang susah. Mungkin boleh membantu jawaban. Kak Ati, bantuin nih. Ini bukan cuma dari Pak Henry nih. Ini dari banyak yang di ruangan ini. Ini tengahnya nggak kelihatan hasilnya, Kak Ati. Udah jalan benar. Udah tulus. Kalau ngomong soal itu nih Pak Hendy, itu pertanyaan yang bagus Pak Hendy, benar-benar pertanyaan yang bagus. Saya juga pernah tertanya yang kayak begitu tuh. Bahkan saya tambahin dikit. Jadi ketika saya udah tahu, terus tiba-tiba ya kayak ada satu peristiwa, ada murid yang Tuhan ajukan ke saya. Ah ini nah kamu tuh harusnya nolong orang kayak gini. Kenapa kamu mau mundur gitu misalnya? Oke, bagus pertanyaan begini ya. Yang pertama Pak Hedi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kan arah yang benar tuh ke sini. Oke, kita pakai arah ya. Arah yang salah itu di sini. Itu orang Farisi sama ahli Taurat kurang apa? Terus yang anak muda, yang kaya, yang tanya ke Tuhan Yesus, bagaimana caranya dapat hidup kekal? Itu kan ya? Dia tuh sudah ngikutin semua hukum moral sejak diajarin. Ini orang baik kok. Cuman arahnya ke sini nih Pak. Bagi Tuhan orang berdosa artinya adalah orang yang tidak kena sasaran. Sasarannya ke sana, dia ke sana. Betul-betul 180 derajat. Nah bagi Tuhan, pada saat dia tidak menjadi, jadi kayak begini yang seperti tadi saya katakan. Ya kalau kita misalnya buat kulkas tadi. Kulkas itu dibuat dengan rancangan dan tujuan khusus. Semua aturan main untuk kulkas. Nah sekarang kulkas itu tidak berfungsi lagi sesuai dengan tujuan pabrik itu buat kulkas. Langsung kita bilang apa? Ya nggak berguna. Nah saudara, satu kali teman saya itu, saya masuk ke kamar tidurnya, ada kulkas di kamarnya. Ya jarang-jarang saya tahu orang kaya bisa jadi ada kulkas di kamar, di mana-mana di setiap kamar ada kulkas kali ya. Jadi pada waktu saya, hebat amat nih kok ada kulkas di kamar. Lalu terus dia bilang gini, waktu saya buka, bukan itu mah bukan kulkas. Ini bentuknya kulkas, saudara, ya. Tapi dia bilang ini bukan kulkas, kulkasnya rusak, nggak bisa dipakai lagi, kan dibuang sayang. Jadi saya pakai jadi tempat baju, lemari baju. Ya iya sih bisa sih dipakai buat lemari baju. Tapi kan tujuan kulkas itu dibuat bukan buat lemari baju, gitu kan ya. Nah jadi intinya adalah iya sih kelihatannya gitu, saudara ya semuanya itu kok sepertinya begitu masih kepake. Tapi di mata Tuhan semua dikatakan tidak berguna. Nah, jadi intinya adalah apapun, makanya kenapa Tuhan bilang tidak ada yang baik, semua tidak baik. Bagi Tuhan itu berdasarkan standar Tuhan dan tujuannya Tuhan. Makanya tidak ada yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau dikatakan, kan dia pasti, enggak, dia lakukan semuanya, orang Farisi dan ahli Taurat itu semua lakukan. Jadi beda nih ya. Orang bisa dipakai oleh Tuhan. Kan dia yang punya kok semua. Tapi tidak semua yang dipakai oleh Tuhan itu diperkenan oleh Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Ya.
Tuhan juga bisa pakai orang Firaun untuk Raja Firaun untuk mendisiplin umatnya, tapi bukan berarti dia berkenan kepada Firaun kan, gitu ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Lalu yang kedua tadi yang pertanyaannya tentang saya kan punya punya cita-cita, punya apa yang pengen dicapai, begitu kan ya. Juga ke murid-murid kan ingin juga murid-murid mencapai sesuatu begitu. Nah, sekarang lihat ini. Tuhan di baik perjanjian lama, ya, perjanjian baru pasti kan sumbernya sama dari Tuhan. Pada saat Tuhan pakai orang, Tuhan nggak bilang ya seadanya ya segampangnya, nggak, sudah. Selalu Tuhan ingin manusia itu profesional, ya. Bahkan bilang gini, kamu bikin itu ya bait suci, cari tukang kayu, pakarnya. Ya nggak asal aja yang ada lah gitu ya, daripada nggak ada. Kita kan begitu cara berpikir kita, daripada nggak ada gitu kan ya. Tuhan nggak ada daripada nggak ada. Yang ada yang terbaik. Tapi lalu titik tolaknya apa? Dia dikuasai roh Tuhan. Dia mesti takut sama Tuhan. Nah, sekarang contohnya Yusuf. Yusuf itu profesional, Daniel profesional. Dia bukan orang yang terus enggak, dia ahli, dia melakukan apa yang dia bisa. Kalau pemahaman saya profesional, dia punya ilmunya. Dia punya keterampilan untuk memakai ilmunya, untuk menerapkan ilmunya. Dia punya etos kerja yang baik, begitu ya. Tapi yang itu takut akan Tuhan. Itu poinnya. Nah, sekarang Yusuf itu dia lakukan dan dia promote, dia demonstrasikan kepada orang-orang sekitarnya. Itu yang maksudnya membawa shalom itu ke tengah orang-orang sekitarnya. Di mana Yusuf, orang tuh sampai lihat, dia nih begini karena Tuhannya. Makanya dia bilang, baik Potifar, rekrut Yusuf karena Tuhannya. Kepala penjara, rekrut Yusuf karena Tuhannya. Lalu Firaun pun rekrut Yusuf karena Tuhannya. Ini yang harus kita perhatikan. Itu yang intinya adalah sayanya harus membawa shalom dan saya harus menolong siswa saya di dunia pendidikan itu juga membawa shalom, menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan. Itu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, kita itu dipercayakan taman, betul ya? Manusia dipercayakan taman untuk dikelola. Kita hanya pengelola, ya. Dia yang punya taman. Bukan maksud Tuhan supaya fokusnya ke taman. Emangnya nggak ada kita, Tuhan nggak bisa kerja. Orang dia yang nyiptain kok. Nggak ada kita juga nggak kenapa-napa. Begitu kan ya. Ingat taman tetap taman. Jangan bergeser fokusnya ke taman. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi ke buah. Jadi ke dirinya. Itu taman yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Jadi lihat ini saudara ya. Pekerjaan, cita-cita, silahkan. Tapi ingat itu taman, jangan jadi harta. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi kalau harta kita kepada Tuhan, capek nggak capek, nggak masalah. Kita lihat, kan Paulus bilang, ya ada saatnya saya oke, ada saatnya saya tidak oke, ada saatnya diterima, ada saatnya tidak diterima. Sepanjang di depan Tuhan saya oke, saya oke. Nah itu yang harus, jadi biarkan taman tetap taman. Cita-cita saudara itu taman. Keluarga saudara, karir, pendidikan, pekerjaan, apa itu taman. Melekatnya jangan ke taman, melekatnya tetap kepada yang punya taman. Gitu Pak Hedi. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ati dan terima kasih juga banyak juga Pak Hendy. Ya, 11.15, waktunya habis. Bapak Ibu sekalian, tadi pada waktu Kak Ati menjawab, saya kepikiran dua orang. Itu si Nabi Nuh berpuluh-puluh tahun bangun gitu ya. Itu dia nanya, gue salah apa enggak gitu ya. Nah, setak nih gue bangun nih. Gitu. Itu mungkin saya ngebayangin gitu, apa Elia, saya sendiri pernah ditegur pribadi karena dengan bacaan Elia. Emang dia sukses? Ternyata Ahab nggak bertobat gitu ya. Mungkin kita berpikirnya ikut Tuhan, biarkan Tuhan yang menentukan buahnya. Tambahin satu lagi, Musa nggak masuk, dia yang ngeluarin dari Mesir, dipimpin, dianya sendiri nggak masuk ke tanah perjanjian. Itu bukan fokusnya, bukan tanah. Ini bukan lagi ngomongin tanah, ngomongin lagi relasi kita sama Tuhan.
Nah, Waduh, ternyata dalam tanda kutip ya, kalau kita fokusnya ke taman, ada banyak orang-orang gagal di Alkitab. betul. Wah, betul sekali. Aduh, Ibu Bapak sekalian, ingat, ini baru sesi pertama. Karena itu, saya ingin memberikan waktu kepada Ibu Ati, bukan untuk memberikan closing statement, tetapi untuk memikirkan, memberikan kepada kita pertanyaan pemantik untuk kita renungkan setiap hari sampai di minggu depan. Itu yang akan kita bawa. Sementara itu, izinkan saya membuat summary, Bapak Ibu, bahwa kita tidak fokus kepada taman, tetapi kita fokus kepada pencipta, si pemilik taman itu sendiri, itu yang paling penting, dan itulah Allah lah yang menjadi harta kita, dan Allah lah, Tuhanlah yang menentukan grace tadi, mercy tadi. Dan karena Allah lah yang menentukan, Allah juga lah yang sumber shalom, sehingga ketika kita tinggal di dalamnya, kita pun bisa menjadi pembawa shalom, termasuk di dalam pendidikan. Bagi saya pribadi, artinya ketika dikaitkan dengan Mazmur 1, ada pengambilan keputusan, decision making, ada pilihan hidup di dalam pengenalan akan sang pemilik hidup itu sendiri, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak Ati, silakan memberikan PR kepada kita, kepada kami semua, pertanyaan pemantik untuk kami renungkan, cecat-cecat, dihidupi, sampai kemudian minggu depan Pak Ishak melanjutkan. Silakan, Kak Ati. Karena minggu ke depan ini saudara akan ada di kelas, begitu ya. Sambil saudara ada di kelas atau apapun yang saudara lakukan, saya pikir pertanyaan dari Tuhan Yesus adalah, kita ini kuburan atau anak Tuhan? Kuburan yang tidak bertanda atau anak Tuhan? Kalau kuburan yang tidak bertanda, orang-orang di sekitar kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya bukan anak Tuhan. Dan kita sedang membawa orang-orang untuk berjalan menjadi serupa dengan kita, menjadi sama dengan kita. Tapi kalau kita adalah anak Tuhan, dan kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya, maka kita juga akan mendidik anak-anak dan menolong orang-orang di sekitar kita juga untuk melihat Tuhan adalah segala-galanya. Ya, pendidikan itu penting, tapi bukan segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya. Ingat, di mana hartamu sekarang ini? Apa, siapa hartamu? Amin. Gaplok sekali ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Kak Ati untuk pertanyaan pemantiknya yang akan kita bawa selama 1 minggu ke depan. Di manakah harta kita dan di manakah kita meletakkan harta itu, hidup kita kepada siapa. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini juga, dan justru ketika kita meletakkan fondasi ini, fondasi harta kita, pemilik kehidupan kita, maka Pak Budi sebentar lagi akan menyampaikan apa saja yang akan menjadi rangkaian kegiatan di IFCE yang memperkuat kita untuk berada selalu di dalam pokok anggur yang benar itu. Silakan Pak Budi. Pak Budi, apakah sudah ada di ruangan? Mimin boleh cek, Mimin? Oke, silakan Pak Budi.
Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan share satu materi. Sudah terlihat, Bu E? Sudah tinggal di slideshow. Silakan. Ya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya mewakili dari Indonesia Forum for Christian Educator akan memberikan pengumuman. Yang pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah Indonesia Forum for Christian Educator sudah berjalan beberapa batch dan kita akan memasukin batch yang berikutnya yang baru. Nah, di dalam Indonesia Forum for Christian Educator atau IFCE, kita punya sebuah landasan. Beberapa waktu yang lalu kami men-sharingkan bahwa pertama kali kami melakukan sebuah raker, dan saya ingin sharingkan bahwa kami punya satu rumah yang seperti ini, yang bisa kami sampaikan di dalam IFCE, bahwa paling dasar adalah bagaimana kita membuat suatu komunitas yang purposeful daripada Tuhan yang menjadi pencipta kita. Lalu kita ada basic yang berikutnya adalah mari kita belajar bersama-sama untuk personal, untuk bertumbuh bersama-sama di dalam khususnya sebagai para pendidik-pendidik Kristen, dan juga yang berikutnya adalah tentang kolaborasi yang produktif di antara kita, di antara komunitas-komunitas yang ada baik di dalam IFCE maupun di luar IFCE. Lalu kita mempunyai 3 pilar. Yang pertama adalah berbicara leadership, yang kedua berbicara community dan system thinking. Lalu kita berharap bahwa ada terjadi di dalam pilar-pilar ini adalah sebuah pembelajaran bersama, sebuah proses bersama untuk menjadikan kita semua alat Tuhan yang menjadi transform dimanapun kita berada sebagai pendidik baik di gereja, sekolah, maupun di institusi-institusi lembaga-lembaga pelayanan. Lalu kita berharap bahwa itulah puncak daripada harapan daripada pendidikan Kristen secara utuh bisa tercapai. Kalau kita lihat dari 3 yang tadi pilar itu, satu adalah leadership di sini kita tidak berbicara tentang organisasi, tapi kita juga berbicara secara umum bahwa leadership siapapun dimanapun akan menjadi seorang pemimpin. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu bertransformasi budaya kepemimpinan yang melayani dengan akal budi dan hati dan tindakan. Tentu semua dengan dasar kekuatan daripada yang Tuhan berikan, dasar yang kita percaya di dalam firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah komunitas. Kami sangat percaya bahwa komunitas adalah sesuatu kekuatan yang kita bisa bangun untuk menjadi transformasi. Karena dunia yang sangat terbuka, global yang sangat terbuka, itu membuat kita tidak bisa sendirian. Begitu juga sebagai pendidik-pendidik Kristen, mari kita bersatu, menyatu untuk membangun Indonesia yang begitu luas ini. Jadi komunitas Shalom, pendidik yang membangun relasi bertumbuh bersama untuk berdampak pada sebuah ekosistem. Karena tanpa komunitas dan ekosistem, saya rasa bahwa kita selalu mengatakan bagaimana peran pendidikan Kristen di Indonesia hanya akan menjadi slogan biasa tanpa ada sebuah pertumbuhan bersama, berdampak bersama. Lalu ketiga adalah system thinking. Penerapan kerangka yang berpikir yang sistematis di dalam pengembangan ekosistem sekolah. Jadi kita berharap bahwa kita semua boleh saling sharing, saling berbagi, saling membentuk menjadi sebuah komunitas yang punya sistem thinking yang sama di dalam ekosistem, di dalam sekolah, dimanapun kita berada secara umum dan secara kontekstual di masing-masing kita berada atau di ladang di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu program yang sudah kami siapkan, kami buatkan untuk pendaftaran yang baru. Jadi kalau kita lihat, kita di dalam video tadi sudah memberikan gambaran bahwa kita ada webinar, kita ada kelas intensif, kita ada conference, kita ada focus discussion. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ada di dalam tertera
di sebelah kiri tahun 2022-23 itu adalah sebuah rancangan yang kami sajikan di dalam program setelah melalui raker, setelah melalui masukan Bapak Ibu sekalian di dalam survei, bahwa itu rancangan yang akan kita jalankan di dalam webinar dengan tanggal-tanggal yang sudah ada dan juga kelas intensif. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ada yang kelas intensif, ada juga kelas yang webinar. Nah, ini adalah topik-topik yang menjadi program kita di gelombang yang baru nanti. Nah, selain dari topik yang menjadi regular adalah webinar dan kelas intensif, kita juga memikirkan bahwa kita akan membuat fokus discussion group. Ada hal-hal yang memang kita harus diskusikan secara lebih small group, lebih kecil. Jadi kami akan membuat setiap jadwal-jadwal yang sudah kami sampaikan di November ada 1 kali, di bulan Maret, Mei, dan Agustus di tahun yang akan datang. Nah, ini satu fokus discussion adalah itu salah satu isu yang kita akan bahas, isu-isu yang menurut hal yang penting yang perlu kita sama-sama diskusikan. Nah, itu di dalam program Focus Discussion Group. Dan terakhir, di dalam program tahun depan, kita sudah menjalani beberapa batch di dalam ICE. Kita berharap bahwa kali ini kita ada 1 kali pertemuan secara on-site gitu ya. Jadi ada ISCE Community Conference kita rencanakan di bulan November tahun 2023 di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, kita selama ini melalui Zoom gitu ya, kita bisa menjangkau begitu banyak yayasan dari Sumatera yang paling ujung sampai kepada Papua. Kami berharap bahwa tahapan demi tahapan melalui IC ini itu bisa membentuk sebuah komunitas yang melayani bangsa Indonesia yang begitu luas. Nah, oleh karena itu kami berharap kami akan open registration untuk periode Oktober 2022 sampai September 2023. Nah, materi ini kami akan share kepada Bapak Ibu sekalian dan kami sangat berharap materi ini juga Bapak Ibu bisa pakai untuk memberitahukan kepada rekan-rekan yang ada di dalam internal maupun yang ada di eksternal. Sekali lagi bahwa ISC ini hadir sebagai sebuah wadah untuk belajar bersama di dalam sebuah komunitas, dan yang menjadi kekhususan, keunikan daripada ICE yang kita terus tekankan adalah bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja sama, bagaimana kita membangun satu institusi dengan institusi yang lain, maupun pribadi satu dengan pribadi yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan kami bahwa member atau komunitas yang sudah ada bisa meregister kembali dan juga membagikan informasi ini kepada rekan-rekan yang lainnya atau rekan-rekan yang belum tergabung di dalam komunitas ini. Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan kontak admin kami di nomor yang tertera pada slide ini. Kami berharap bahwa hal-hal seperti inilah yang kita bisa lakukan untuk melalui relasi yang kecil, kita terus menjadi satu kesatuan untuk membangun Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Bu We. Terima kasih banyak Pak Budi untuk paparannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mendaftarkan diri, bergabung bersama di IFCE untuk belajar bersama dan berkolaborasi untuk bukan makin ngerjain tamannya ya, fokus ke tamannya, tetapi makin mengenal sang pemilik taman tersebut bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pendeta Rahmiati yang sudah mengingatkan kita dari pagi tadi. Banyak yang merasa digaplok, katanya diingatkan kembali, ada beberapa orang yang japri juga. Dan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebersamaan kita pada siang hari ini. Saya mengundang Pak Hendri untuk bisa menutup kegiatan webinar kita di dalam doa, dan mohon juga membawa
pokok doa perjamuan kudus sedunia besok agar kita betul-betul merasakan anugerah dari Sang Pemberi tubuh itu sendiri yang sudah bangkit bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami boleh diingatkan kembali ketika kami melayani Engkau. Di dalam setiap profesi kami harus selalu ingat kan pemilik taman, bukan kami fokus kepada taman itu ya Tuhan. Ampuni dosa kami, ataupun ketika kami kecewa, ketika dalam perjalanan kami salah arah dan kami terlalu fokus kepada taman yang kami kerjakan. Kami kurang berelasi, kami tidak berbalik pada Engkau ya Tuhan. Ampunilah kesalahan kami ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menuntun kami untuk ke jalan yang benar, kembali kepada relasi Tuhan atau pemilik dari taman yang kami kerjakan ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk besok untuk acara perjamuan kudus sedunia, kiranya melalui perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami akan kasih pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan manusia kami yang berdosa ini ya Tuhan, dan anugerah Tuhan yang boleh mengangkat kami menjadi anak Tuhan. Dan biarlah kami boleh membawa salam, damai sejahtera Tuhan di dalam setiap profesi kami, dunia pekerjaan kami, sehingga anak-anak ataupun orang-orang di sekitar kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan yang memberkati. Berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan materi, kiranya Tuhan terus memakai untuk kedepannya lagi ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Henry. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat membangun relasi dengan Sang Pemilik kehidupan. Jangan lupa menjadi renungan, pertanyaan sampai kita berjumpa kembali di minggu depan. Shalom. 3, 2, 1. Halo, nama saya Erlita. Saya berasal dari Surabaya dan saya saat ini melayani di Association of Christian School International atau ACSI. Saya bergabung dengan AFCI sejak September 2021 dan di sana saya mendapatkan begitu banyak update tentang info dan juga topik-topik seputar dunia pendidikan. Di dalam komunitas AFCI, setiap anggota juga ikut terlibat dalam mempersiapkan acara-acaranya. Dengan demikian, saya jadi merasa bahwa saya adalah bagian dari komunitas ini, bukan sekedar peserta seminar biasa. Mari Bapak Ibu bergabung dalam komunitas Indonesian Forum for Christian Educators.